Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Super Kemah Roibani Fida, dan yang saya hormati kepada Miss Nur dan Mr. Iwan selaku Kepala Madrasah MTS MA Al-Qur'an Roibani Fida, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya di rumah yang selalu saya sayangi, dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nisatu Janati, saya kelas 10 dari MA Al-Qur'an Roibani Fida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu tentang pelajaran falsafah dan yang berjudul tentang Quran. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, yang artinya perkataan Allah atau firman Allah. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf. Dan Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah. Awalnya itu adalah pembukaannya adalah surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Dan Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, yaitu wahyu firman Allah yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul Allah. Dan Al-Quran itu merupakan wahyu terakhir atau penutup kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Dan melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Dan Al-Quran itu bersifat universal, ya. Iya, Al-Quran itu bersifat universal, itu bersifat untuk seluruh umat dan abadi, atau Al-Quran itu akan berlaku untuk sepanjang zaman. Dan dalilnya itu adalah surat Asy-Syu'ara, yaitu ayat 192 sampai ayat 195. Dan melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau Al-Baqarah itu pada ayat kedua, yaitu sebagai petunjuk. Dan yang ketiga itu adalah yang keempat itu Al-Hijr ayat 9, yaitu tentang keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Dan fungsinya itu sebagai petunjuk hidup, yaitu seperti hudal linnas. Dan yang kedua itu pembeda, yaitu Al-Furqan. Yang ketiga itu adalah obat penenang hati, yaitu Syifa. Dan yang keempat itu ada sumber hukum Islam. Nah, terus ini ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama itu terpelihara keasliannya, dan yang kedua itu membacanya itu bernilai ibadah dan tidak bisa ditandingi dengan kitab-kitab yang lain. Dan kandungan pokok Al-Quran itu yang pertama itu ada akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak, yaitu bimbingan berperilaku mulia, dan yang terakhir ada ibadah, yaitu aturan cara untuk beribadah. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.